lanjut nih. Tadi sekolah di Jogja 1 bulan, akhirnya kuliahnya tetap nggak jalan nih, Kuliah nggak diteruskan. sementara berhenti waktu itu. Waktu itu berhenti, Iya, lalu hampir 2-3 tahun. wah, harusnya udah wisuda tuh Mas. Saya kuliah itu total kalau sampai wisuda 8 tahun. Hebat. Tuh orang bisa udah sampai S2 loh tuh. Bahkan S3 bisa. Terus lanjut akhirnya setelah 1 bulan sekolah ini kelar. Langsung ngambil yang 1 tahun. Oh, ngambil 1 tahun. Ngambil yang istilahnya kelas pro-nya lah. Nah, 1 tahun itu. 1 tahun kelar, akhirnya sibuk cari uang. Jadi nyari event. Yang selain butuh jasa pesulap waktu itu memang pesulap lagi hype. Iya benar. Loh, kita kalau nggak salah pernah ketemu loh ya itu lama banget waktu itu, kayaknya memang benar-benar lagi hits banget. Karena di stasiun TV pun juga ada, memang lagi ada acara sulap yang jurinya di Corbuzier itu memang lagi ratingnya waktu itu. Jadi lagi bumi-bumi otomatis jadi, ikut lah yang di daerah-daerah seperti kita. Terus bahas akhirnya sibuk cari uang dulu, istilah kalau bahasa gampangnya balik modal dulu. Modalnya dulu keluar banyak, nyari dulu. Nah, setelah dirasa cukup, ngurus skripsi lagi. Skripsi pun juga akhirnya judulnya pun juga sulap. Jadi menelitinya diri sendiri. Ambil apa sih dulu jurusannya? Ilmu komunikasi. Masih nyambung nggak sih Mas? Masih nyambung. Masih ya. Oke deh. Terus kuliah selesai. Akhirnya lanjutin ini. Yang 1 tahun ini udah selesai. Sudah selesai. Jadi 1 tahun sampai 2 tahun setelah selesai dia nyari duit, terus istilahnya kuliah terus nggak office tetap masih off. Tapi itu belum wisuda? Belum. Jadi tinggal skripsi aja. Tapi ini udah kan? Udah selesai. Nah, terus untuk biaya sekolah sulap sendiri tuh Mas Riza, bisa nggak tuh ngasih bocoran kurang lebihnya berapa tuh? Kalau biaya sih, kalau misalnya sekarang dibandingkan dulu? Harusnya mahal sekarang, tapi kebalik. Sekarang tuh karena dipermudah ya, jadi dari segi media pun juga banyak cara kita belajar. Ya akhirnya jatuhnya lebih murah yang sekarang. Kalau saya dulu ya sepeda motor 1 ya wis bisa buat modal belajar selama 1 tahun itu. Yang 1 tahun itu. Iya, itu pun juga di Jogja nginep juga udah istilahnya nebeng temen. Kalau mungkin itu benar-benar buat biaya itu sekolahnya itu ya. Maksudnya tuh dipermudah apa karena peminatnya berkurang nih? Peminatnya sebenarnya lebih banyak. Lebih banyak sekarang. Lagi. Nah, karena orang kadang cuma penasaran, belajar 1-2 trik, ternyata caranya gini, selesai. Nggak fokus. Iya. Nah, jadi akhirnya seleksi alam sendiri. Mereka yang memang merasa bisa menghasilkan uang dari sulap, akhirnya terus. Gitu. Jadi dia merasa menghargai, saya dulu bisa beli ini dari sulap. Jadi terus akhirnya kayak ketagihan gitu. Karena sulap kan juga permainannya update. Tiap bulan itu kan selainnya kayak HP itu. Gitu ya. Iya. Aku kira jadi gini, trik-triknya tuh udah ada pakemnya nih. Itu jadi, aja enggak. Jadi kayak lagu terus gitu, ada terus tiap bulan wes. Nah, kalau udah nggak sekolah, belajarnya gimana Mas? Apa memang dasar triknya tuh ya sama aja? Nah, kalau dasar sama. Pengembangannya yang beda-beda. Tapi Mas, kita kan lihat nih ya, tadi yang aku singgung, sekarang tuh kayaknya panggung sulap ini kan udah mulai sedikit banget ruangnya. Bisa dikatakan hampir nggak ada gitu. Apalagi corona gini. Bener sekali. Tapi harusnya sih kalau corona masih bisa tuh Mas, lewat televisi. Televisi bisa kan? Bisa. Terus YouTube. Iya. Bisa, tapi udah banyak berkurang banget. Karena rasanya pun juga beda. Kita cuma main di depan kamera sama langsung real audience tuh beda. Rasanya beda. Karena memang sekarang ini memang banyak permainan sulap yang kita bisa mainkan video call, via Zoom. Tapi tetap ada beda. Rasanya juga kita hype-nya pun juga kok gini. Jadi nggak semenarik kita langsung berada di panggung dengan banyak ratusan penonton. Oke. Lah Mas, kalau di Kediri sendiri pergerakannya kayak gimana sih sulap nih? Apa juga banyak yang mempelajari itu atau mungkin Mas Riza aja? Kalau banyak sih enggak juga. Tapi ada. Cuma istilahnya apa ya bahasanya? Pesulap underground. Jadi mereka cuma belajar aja, cuma dia nggak nge-explore buat istilahnya main ke
berani di panggung apa di mana itu ya. ya mungkin 3 orang aja kalau di Kediri, nggak lebih dari 5 lah mungkin. Dikit juga ya Mas. Dikit banget. Kalau dulu rame banyak karena ya itu seleksi alam, mereka mungkin merasa nggak bisa hidup dari sulap, ya wes nyari kerjaan yang mungkin lebih mapan seperti itu. Kalau Mas Riza pribadi nih, kan kita lihat Deddy Corbuzier ya kan sekarang juga udah meninggalkan dunia sulap ya kayaknya. Jadi host ya. Terus Demian kayaknya juga udah jarang tampil ya Mas kalau di televisi loh ya. Kalau YouTube kan gampang kan, punya channel sendiri kan bisa. Tapi kalau di televisi kan juga jarang muncul. Nah, kalau Mas Riza pribadi tuh gimana? Masih ingin bertahan atau ya udahlah kayaknya banting setir aja. Kalau tetap bertahan sih bertahan karena gini, mau nggak mau apapun kondisinya karena kita dasarnya suka hobi juga ditunggu aja Pak, istilahnya badai pasti berlalu lah. Sebenarnya kalau ngomongin di TV pun juga kayak Demian and the Team lah, kecuali Deddy sekarang udah nggak main kan. Jadi sebenarnya kalau di TV itu sulap itu kita bicara membandingkan dengan musik ya, kalau di rating itu sulap pun dongkraknya lebih tinggi daripada tinggi. Karena saya beberapa kali ikut show-nya Demian off air itu, kenapa pakai sulap dengan durasi yang cukup singkat daripada yang band mainnya berapa sesi gitu, karena begitu sulap main itu ratingnya langsung naik. Jadi mau nggak mau memang sangat berpengaruh karena memang kondisi sekarang kan stasiun TV kan juga progresnya juga kuat terbatas kan. Iya benar banyak mau interaksi juga ya itu rasanya beda main sulap di depan kamera sama di banyak penonton itu beda ya. Ya kalau itu sih memang semuanya terdampak ya Mas Riza ya. Karena kalau musisi kan bisa didengerin kan bisa nggak perlu lihat orangnya. Kalau sulap nggak bisa bisa lah. Kita kan harus yang benar-benar visualnya nonton, benar-benar nonton kayak gitu. Oke. Nah Mas Riza sendiri nih punya nggak tapi bisa nggak sih siapa aja ngajar sulap gitu? Sebenarnya bisa. Punya nggak kepengenan ya udahlah nggak ada show kan aku ngajar pengen aja. Sih ada, cuma kadang gini ya kayak merasa belum mampu aja, nanti takutnya sebenarnya ada yang lebih besar daripada saya pribadi yang ngajarin. Kalau cuma ngajarin yang sederhana sih bisa oke aja, nggak apa-apa. Cuma untuk yang profesional mungkin lebih ke saya lebih ke sharing-sharing ke teman-teman misalnya kayak gini. Cuma kadang ya itu kalau sulap itu bentuk pribadinya itu memang beda daripada seni-seni lainnya. Orang cenderung lebih ke punya sifat egonya tinggi. Karena merasa wah bisa main sulap, aku punya trik hebat. Ini merasa nggak mau share gitu. Iya, bukan masalah nggak mau share, jadi lebih ke kayak misalnya Mbak Rosi punya trik bagus, saya juga punya trik. Jadi merasa nggak mau diungguli. Jadi merasa ya triknya Mbak Rosi ini paling bagus. Bukan sharing rahasiamu kayak gimana, bukan seperti itu. Jadi kalau dasar kan sama ya Mas, cuman kan ya itu yang bikin sebenarnya nggak bisa berkembang. Gitu. Jadi kadang saya mau ngasih masukan, sebenarnya main bisa di model kayak gini. Ini lebih baik lagi. Dia merasanya kayak gitu. Masih ada ya? Banyak. Oke.